Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Bunda Guys. Di video kali ini saya membuat donat kentang yang super gembul, empuk, pokoknya enak banget. Dan di video kali ini juga saya memberikan tips bagaimana membuat donat kentang yang gembul, empuk, bentuknya kokoh, tanpa berlama-lama. Yuk mari kita buat sama-sama. Pertama, tuang 200 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram tepung terigu protein sedang, 4 gram ragi instan, 1 gram bread improver, bisa di skip, dan ini adalah 5 sendok makan gula pasir, 15 gram susu bubuk. Kemudian semua bahan ini akan saya campur. Karena saya menggunakan teknik all in one, yaitu semua bahan masuk di tahap pertama, supaya raginya tidak langsung mengenai garam dan mentega, ini saya campur-campur dulu seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur, 1/4 sendok teh garam. Kemudian di sini saya menggunakan 30 gram margarin, bisa juga diganti dengan butter. Dan di sini saya menggunakan 100 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan seperti ini ya. Kemudian tambahkan 50 ml air dingin di sini untuk penambahan airnya secara bertahap ya. Sampai didapat tekstur atau tingkat kelembapan yang diinginkan ya. Karena untuk tiap-tiap tepung terigu ini mempunyai daya serap yang berbeda. Karena saya di sini menggunakan 2 kuning telur dan kentang rebus yang pastinya mengandung air. Kalau semua airnya dimasukkan secara sekaligus, takutnya nanti adonannya menjadi terlalu lembek ya. Jadi untuk penambahan airnya ini secara bertahap. Nah, ini kita mixer. Untuk pertama, ini mixernya kita gunakan kecepatan yang paling rendah, yaitu kecepatan nomor 1 ya. Nah, setelah semua bahannya ini setengah kali seperti ini, kita bisa naikkan kecepatan mixernya ke nomor 2. Dan di sini juga saya akan memberikan tips bagaimana supaya hand mixer kita ini tidak cepat panas ya teman-teman. Jadi cara mengulennya yaitu dari ujung tepi, ini kita tarik ke atas ya, seperti ini. Nah, seperti ini kita tarik lagi adonannya. Nah, seperti ini. Jadi untuk beban kerja dari mixer itu tidak terlalu berat ya. Kalau ditaruh di tengah aja, itu takutnya nanti mesinnya akan menjadi panas. Jadi kita tarik ke atas, dari ujung kita tarik ke atas seperti ini, sambil kita putar untuk bowlnya ya. Nah, setelah adonannya halus sekali seperti ini, dan ini sudah bisa kita matikan ya mixernya ya. Nah, untuk mengecek kekalisan adonan, ini tangan saya udah bersih ya. Ini bisa kita bentangkan untuk adonannya seperti ini, sampai terlihat untuk window pane-nya ya. Dan ini adonannya sudah kalis elastis. Untuk donat kentang ini memang sedikit lengket daripada donat tepung. Selanjutnya kita olesin margarin atau mentega di meja kerja seperti ini supaya nanti tidak lengket. Nah, sekarang akan kita bagi-bagi adonannya. Untuk per donatnya di sini saya menggunakan dough 40 gram, jadi donatnya agak besar-besar ya. Untuk dough 40 gram ini saya menghasilkan 15 donat. Kalau ingin lebih banyak, ini bisa menggunakan 20 gram. Ini setelah selesai ditimbang, ini lanjut akan kita rounding atau kita bulat-bulatkan ya. Jangan lupa tangannya diolesi dengan minyak sayur atau diolesi dengan margarin supaya tidak lengket. Nah, kita rounding sampai permukaannya halus.
Lakukan sampai semua bagian selesai di rounding ya. Nah, ini dia setelah semua selesai dibulat-bulatkan, ini akan kita istirahatkan kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit, ini adonannya sudah mengembang. Selanjutnya, ini akan saya beri lubang untuk di bagian tengahnya. Ini jangan lupa untuk ditaruh di terigu seperti ini ya teman-teman, supaya tidak lengket. Pipihkan adonan menggunakan scraper seperti ini. Di sini saya melubangi donatnya dengan cara manual ya, dengan jari seperti ini. Kalau dengan jari seperti ini itu tidak meninggalkan sisa adonan di bagian tengahnya ya. Atau teman-teman kalau ada cetakan donat di rumah atau bisa dipakai. Kalau di sini saya menggunakan manual seperti ini aja. Nah, seperti ini. Lalu kita taruh lagi di tatakan donatnya. Nah, selanjutnya ini akan saya istirahatkan 10-15 menit sampai adonannya mengembang kembali. Nah, ini setelah 15 menit, ini donatnya sudah mulai mengembang. Agar donat yang kita buat itu bisa gembul, bisa kokoh, ini harus kita perhatikan waktu proofingnya ya teman-teman. Kalau terlalu lama di proofing, adonannya tidak akan bisa mengembang secara maksimal. Waktu digoreng memang dia akan mengembang, tapi setelah digoreng dia akan mensyut kembali. Nah, ini adonannya setelah masuk ke dalam minyak, ini langsung akan saya balik supaya permukaannya menjadi lebih rata. Nah, ini waktu proofingnya sudah pas ya teman-teman. Jadi tidak banyak udara yang ada di dalam donat. Kalau donat kita terlalu overproofing pada saat digoreng, ini akan banyak sekali gelembung-gelembung di sekitar donatnya ini ya. Dan untuk menggoreng donat ini, gunakan api sedang cenderung kecil, jadi supaya donatnya itu matangnya merata. Nah, sambil kita putar-putar seperti ini, supaya bagian sisi bawahnya ini matang. Nah, ini setelah matang, ini sudah berwarna kecoklatan seperti ini, bisa kita balik ya. Nah, sekarang kita tunggu bagian sisi sampingnya ini matang. Ini dengan api yang kecil saja ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, sudah bisa kita tiriskan ya. Nah, selanjutnya ini akan kita goreng lagi donatnya sampai selesai.
ini kemudian kita balik. Dan kemudian ada yang tanya, ini kenapa waktu bikin donat itu white ringnya tidak keluar? Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan waktu proofing tadi ya teman-teman. Jadi saat kita kelebihan waktu proofing atau overproofing, ini donatnya tidak bisa mengembang secara kokoh. Jadi mengembangnya itu adalah saat digoreng, kemudian setelah digoreng dia akan menciut kembali sehingga white ringnya ini tidak bisa terbentuk secara maksimal ya. Nah, ini donatnya sudah matang. Ini sudah saya tusuk-tusuk dengan supit seperti ini. Ini donatnya tuh gembul banget ya. Ini akan saya tiriskan dan saya dinginkan. Nah, ini dia donat kentangnya sudah matang. Ini saya taburi dengan gula dusting aja ya. Ini pasti rasanya itu sudah enak. Dan ada yang tanya juga, ini gulanya apa tidak meleleh? Untuk gula dusting ini berbeda dengan gula halus ya teman-teman. Kalau gula halus ini pasti nanti agak lama itu akan meleleh. Tapi kalau gula dusting atau gula donat ini memang khusus untuk donat. Dan biasanya dijual di toko bahan kue ya. Rasanya itu sama-sama manis, yang membedakan untuk gula donat ini itu ada sensasi dinginnya. Donat kentang ini juga cocok banget kalau mau dijadikan ide jualan. Untuk satu kali resep ini saya menghasilkan 15 donat kentang ini dengan berat 40 gram ya. Kalau ingin membuat lebih, ini bisa dikalikan saja untuk bahan-bahannya. Nah, sekarang mari kita coba untuk donat kentangnya ini ya. Ini donatnya itu empuk banget. Bisa dilihat teksturnya, ini tuh empuk banget ya, seperti ini. Bismillah. Ini tuh enak banget, empuk dan tidak keras sama sekali ya. Dan ini tuh bisa tahan sampai 3 hari ya teman-teman. Dan ini tuh kelihatan banget, ini donatnya itu mantap banget ya. Enak banget. Recommended, teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support dan subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.